Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk memberikan materi tahfidz ataupun hafalan ayat suci Al-Quran. Ataupun target utama dari pembelajaran tahfidz di SMA Plus Matahari, minimal selama Anda berada di Matahari sudah hafal juz amma. Ya, walaupun sebelumnya mungkin ada di antara kalian waktu di SMP maupun di SD-nya sudah hafal juz amma. Tapi untuk saat ini di SMA Plus Matahari ingin mengulang kembali apa yang sudah pernah Anda hafalkan pada saat Anda duduk di bangku SD maupun SMP. Karena banyak di antara kakak-kakak kalian juga yang sudah pernah hafal dahulu, tapi begitu masuk di SMA, banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafalkan waktu di SMP-nya hilang begitu saja. Nah, target di SMA Plus Matahari Anda harus tamat ataupun hafal juz amma, dan itu menjadi salah satu syarat kelulusan di SMA Plus Matahari. Jadi silakan mulai saat ini Anda yang masih ataupun yang kurang hafalannya untuk dipersiapkan, khususnya untuk anak-anak yang berada di kelas 12 ya, yang mungkin nanti setelah semester kedua kita akan ada ujian tahfidz dan menjadi salah satu syarat kelulusan. Untuk anak-anakku yang masih berada di kelas 10, tolong dimulai dihafalkan ayat-ayat pendek ini atau surat-surat yang berada di dalam juz amma, supaya nanti pada saat Anda masuk ke kelas jenjang berikutnya tidak mengalami kesulitan. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa juz amma di SMA Plus Matahari sekarang sudah menjadi salah satu syarat untuk lulus di SMA Plus Matahari. Kalau Anda tidak hafal juz amma, berarti Anda belum lulus dari SMA Plus Matahari. Oleh karena itu, saya mohon kepada adik-adikku sekalian, baik yang kelas 10, 11, dan 12, untuk mempersiapkan sebaik mungkin juz amma ini. Mudah-mudahan kelak nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai Al-Quran. Baiklah, nanti saya akan berikan tips bagaimana cara menghafal Al-Quran supaya kita tetap bisa menjaga Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, tentu jangan lupa untuk segala sesuatu, pekerjaan apapun, dahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjut dengan mengirimkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya, sehingga kita diberikan kemudahan untuk menghafal ayat suci Al-Quran itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian langkah berikutnya, Anda ambil Al-Quran. Ya, ini contoh. Ambil Al-Quran, kemudian nanti dibuka surat apa yang akan Anda hafalkan. Ya. Setelah itu, tolong diperhatikan, direkam melalui mata kita. Ya. Mata ini adalah sensor utama kita. Ya. Saat mata kita salah melihat, berarti yang akan dihafal pun akan salah juga. Oleh karena itu, saya mohon perhatiannya kepada Anda semua untuk melihat terlebih dahulu, direkam terlebih dahulu ayat ataupun surat apa yang akan Anda hafalkan. Kemudian setelah Anda rekam baik melalui pandangan mata, maka mulailah Anda menghafal sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian untuk menghafal ayat suci Al-Quran, saya sarankan kalau Anda sudah menggunakan Al-Quran yang ini misalnya, ya, Al-Quran yang ini sudah Anda pegang dari awal, maka untuk selanjutnya
silahkan pegang ayat Al-Quran yang ini saja. Jangan berpindah-pindah Al-Quran. Memang Al-Quran itu isinya sama, tidak ada yang berbeda di dalamnya. Tetapi kalau Anda lihat di dalamnya beberapa penerbit, misalnya penerbit A dengan penerbit B, itu di dalam penulisan Al-Quran selalu ada perbedaan. Misalnya ayat ke-10 dari surat Al-Baqarah misalnya, itu berada di sebelah kanan, ya, halaman sebelah kanan. Sementara cetakan B itu boleh jadi ayat ke-10 dari surat Al-Baqarah itu berada di sebelah kiri. Nah, oleh karena itu, supaya otak kita bersatu dan menyatu terus terhadap Al-Quran yang biasa kita gunakan untuk menghafal dan tidak pindah-pindah supaya tidak buyar, maka terus gunakanlah Al-Quran ini seperti yang biasa kita gunakan. Sekali lagi, jangan sampai pindah ataupun beralih kepada Al-Quran yang lain. Ya. Karena apa? Memori kita akan merekam, ya. Otak kita, mata kita nanti melihat dengan sensor mata kita ini akan merekam, kemudian terus akan mengingat apa yang sudah kita lihat tadi. Baiklah, kemudian setelah itu, setelah Anda yakin bahwa bacaan Anda itu insya Allah benar, maka mulailah Anda menghafal sedikit demi sedikit. Saya akan berikan contoh di dalam setiap materi pelajaran, akan saya berikan contohnya. Minimal Anda bisa menyimak, kemudian menirukan, atau paling Anda yang memiliki suara yang bagus, lagam yang bagus, silahkan di explore, ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Oleh karena itu, ya, jangan sampai ngasal, ya, jangan sampai ngasal Anda di dalam menghafal ayat suci Al-Quran itu. Bagaimanapun Al-Quran itu harus kita jaga kesuciannya. Anda salah panjang pendek akan berakibat fatal. Akan berbeda maknanya ketika Anda membaca ayat itu harusnya panjang, Anda baca pendek. Kemudian yang pendek dibaca panjang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikutilah atau perbanyaklah Anda mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau Anda belum yakin, Anda boleh lihat atau buka di YouTube misalnya. Bacaan dari misalnya Anda membaca atau menghafal surat Al-Kafirun. Bagaimana bunyi surat Al-Kafirun itu yang benar. Kita lihat misalnya buka di YouTube Al-Kafirun, ya. Kemudian Anda tirukanlah, ya. Tiru, ya, minimal kita bisa meniru aja dulu, ya. Sebelum kita menciptakan lagu sendiri, lagam sendiri, kita bisa meniru suara orang lain, melagam orang lain. Tidak apa-apa, namanya juga kita masih belajar, ya. Nanti setelah Anda mahir, Anda sudah lancar, insya Allah lagu ataupun lagam itu akan muncul dengan sendirinya. Gaya masing-masing setiap orang pasti berbeda. Ya, kemudian setelah itu, ya, jika Anda sudah yakin dan benar, ya, apa yang sudah dilihat, apa yang sudah direkam oleh mata dan otak kita, maka mulailah belajar, mulailah menghafal ayat suci Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Dalam beberapa teori disebutkan bahwa kalau Anda ingin menghafal Al-Quran, mulailah misalnya dengan diulang berkali-kali. Ya. Ada yang menyebutnya sampai 20 kali. Ada yang bilang, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu sampai 20 kali. Bahkan sampai ada 60 kali. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa dengan ucapan itu, insya Allah apa yang kita hafalkan itu lebih lama lekatnya di otak kita, nempelnya di otak kita itu lebih lama lagi. Jangan pernah bosan, ya, sekali lagi jangan pernah bosan untuk mengulang dan mengulang lagi. Insya Allah ini akan membantu Anda semua
untuk menjaga otak kita semua ya, akal kita jaga dengan